Enggak, jadi gini, saya mau jelaskan juga soal yang pertama tadi bahwa kenapa Pak Hasto belum ditangkap. Iya. Ya, saya di sini harus bicara ya sebagai bagian dari pendidikan politik. Saya mengatakan bahwa kali ini mungkin agak sama dengan Pak Ruhut. Bang Ruhut. Nah, saya mengatakan tersangka itu orang yang baru disangkakan. Ya, bukan terpidana, bukan terdakwa. Dan masih banyak di negeri ini tersangka yang belum ditahan. Ya, alasannya apa? Ya alasannya kan cuma 3, orang-orang hukum tahu lah. Ya bahwa dinilai dia bisa melarikan diri. Ya, kedua dinilai dia bisa menghilangkan bukti. Ya, ketiga dinilai dia bisa melakukan tindak pidana yang sama atau ada penilaian tersendiri yang bisa mengganggu proses hukum. Jadi ketika banyak yang mengatakan, ayo tangkap, kenapa KPK, jadi ada menyalahkan KPK ini kok nggak bener, kenapa nggak tangkap gitu kan. Ya suka nggak suka walaupun dia berbeda dengan Pak Hasto, tapi saya harus menyatakan ya nggak begitu cara mainnya. Ya kita harus fair juga bahwa itu tidak bisa, karena tersangka itu belum menjadi terdakwa atau menjadi pidana. Tapi saya mau sampaikan bahwa jangan juga Pak Hasto itu besar kepala, saya bilang. Ya, jangan juga merasa hebat. Kalau makanya saya tantang waktu itu, saya bilang silakan kalau memang Pak Hasto mau uji nyali, ya segera beli tiket ke luar negeri, jalan ke bandara. Ya, saya pastikan, bukan pastikan, saya yakin bahwa KPK itu akan menahan Pak Hasto karena Pak Hasto kan sudah dicekal. Ya. Salah satu syarat bahwa dia akan ditahan ketika dia mau mencoba untuk melarikan diri. Jadi sudah saya sampaikan ya jelas bahwa tersangka tidak ditahan, tapi jangan coba-coba juga untuk menguji KPK. Ya, gitu. ini Bang Teddy. Tadi kan Bang Ruhut mengatakan bahwa ini ada unsur politisnya. Nah, Anda menyatakan ini unsur politis atau murni memang ya hukum? Ya, bedanya saya bukan orang hukum tapi bicara hukum, Bang Ruhut orang hukum tapi sering banyakkan bicara halusinasi dia. Yakin Bang, dibilang halusinasi. Ya gini, saya jelaskan. Saya Bang Teddy. Iya, memang saya makanya tadi saya cium tangan dulu karena saya tahu beliau hebat. Tapi pada saat ini kita berhadapan beliau nggak hebat. Ya, karena beliau bermain di halusinasi bukan data. Tadi silakan. Ya tadi kan yang disampaikan Bang Ruhut hanya bunyi-bunyian aja karena tidak menjawab apa yang saya sampaikan tadi. Ya kan saya hanya menyampaikan tadi bahwa secara aturan hukum, kedua saya bilang Pak Hasto jangan juga besar kepala, ya jangan menguji nyali KPK gitu kan. Tapi dijawab udah kemana-mana ya sudahlah biarin lah. Jawabannya jelas tegas kan tadi kan? Iya maksudnya tidak akan kabur dan tidak. Iya makanya kan saya bilang bahwa jangan mencoba uji nyali KPK-nya. Iya hanya ke situ aja. Jadi mengingatkan sebenarnya, saya mengingatkan Pak Hasto sebenarnya gitu. Tapi tunggu, saya mau jelaskan gini, yang saya mesti bantah juga tadi yang Pak Ruhut bilang. Kenapa baru setelah berapa tahun baru ditetapkan sebagai tersangka kan? Itu kan pertanyaannya kan? Baik, boleh. Ini kan bukan hal baru ya. Banyak kok kasus-kasus lain, misalnya kasus Bank Senturi. 2009 ya kalau nggak salah sudah selesai, sudah ditahan, sudah ada tersangkanya, sudah ingkar dan segala macam. 2014 ternyata ada tersangka, ada terdakwa baru gitu yang ditahan gitu kan. Belum BLBI ya, belasan tahun tiba-tiba ada yang ditahan lagi. Jadi ini bukan hal yang baru ya di hukum karena proses pencarian data, pembukti itu kan ada waktunya ya. Karena kan semua disembunyikan. Jadi memang aparat hukum harus bekerja untuk bisa mendapatkan. Jadi bukan kenapa 2 tahun, kenapa 3 tahun, wong belasan tahun aja akhirnya bisa kok dijadikan tersangka, bahkan sudah dipidana gitu kan untuk misalnya kasus BLBI sama kasus Bank Senturi misalnya. Jadi yang disampaikan Bang Ruhut itu ya adalah salah satu cara untuk mencari pembenaran ketika orang lagi tenggelam. Waduh Bang. Ada itu yang aku bilang. Kapan? Waduh. Nanti ibu kita nanti dia apa? Diundang. Iya dong. Enggak nih. Kita nanti kalau Hasto itu sebagai laki-laki sejati, apa yang diucapkan langsung dilaksanakan. Bukan hanya membuat kegaduhan, lalu membiarkan kegaduhan ini menjadi perdebatan di masyarakat. Ya kalau memang ada ya
langsung keluarkan. Kenapa harus menunggu? Kenapa? Apakah itu bagian dari barter supaya dia tidak ditangkap atau ditahan misalnya? Itu kan pemikiran orang nih. Nih begini Pak Bang Ruhut ya. Ketika beliau tersangka, tiba-tiba beliau mengatakan akan mengeluarkan video ya. Nah dari pernyataan ini aja sudah memperlihatkan bahwa dalam tanda kutip kekerdilan Pak Hasto. Kenapa? Semua yang Pak Hasto sampaikan selama ini bahwa kita harus menaati hukum dan bla 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 itu hilang ketika dia menyimpan video itu. Artinya kan apa? Artinya ini orang akan berpikir ini kebiasaan dia nih, ya. Kalau waktu berkuasa kalau ada apa-apa gue buka nih, diancam dengan itu. Ini kan pikiran orang nih akhirnya begitu. Kedua, ini akan jadi masalah baru. Kenapa? Kok udah tahu itu ada video kejahatan kok disimpan gitu, ya. Jadi kalau memang Pak Hasto laki-laki, ya buka aja. Saya tunggu besok dia bukanya. Baik. Udah bang, jadi abang gak usah khawatir. Itu bahasa pengecut itu. Statement yang dianggap pengecut. Nah, itu bahasa pengecut. Ya, kalau dia berani, ketika dia udah sampaikan, itu harus dilaksanakan. Itu selain sebagai politisi pengecut, ya itu bukan laki-laki juga. Kalau gitu pertanyaan saya kemudian, kapan itu akan dikeluarkan menurut Anda? Ya harusnya dikeluarkan saja kalau memang udah punya. Jangan pakai beralasan dititip sana, titip sini. Itu kan kayak bocah gitu ya. Itu seninya berpolitik katanya. Enggak ada, itu enggak ada seni politik itu. Itu pengecut. Itu kalau pengecut itu beralasan selalu ini bagian dari seni politik, itu enggak ada. Kita berpolitik itu bukan harus setelah lempar batu lalu sembunyi tangan, kan begitu sebenarnya ini kan. Setelah dia lempar, terjadi kekacauan, dia pura-pura kemana-mana. Ini sebenarnya ada apa enggak? Ya, atau ini hanya seperti orang lagi tenggelam, apa aja diraup gitu, ya? Atau sama kayak saya bilang apa? Ya mohon maaf ya, kayak ada di sebuah ruangan, banyak orang ada yang kentut, saya bilang, ya. Nah biasanya tuh yang paling berisik itu yang kentut, ya. Dia menyalahkan orang lain segala macam supaya dia tidak dituduh sebagai orang yang kentut. Nah ini yang terjadi sekarang. Jadi makanya saya bilang di tempat ini, ya saya tantang Hasto untuk besok keluarkan videonya. Jadi jangan jadi politisi pengecut, laki-laki pengecut yang hanya habis lempar sesuatu langsung dia kabur gitu. Ya ini yang terjadi sekarang. Nah kalau gitu saya baru ini. Ya bangga. Ini kita pakai logika aja ya. Ya, silakan. Logika aja ya. Ini ketika Pak Jokowi masih berkuasa, ya. Kawan-kawannya, orang-orang partai apa segala macam kena KPK, Oke. itu dibiarkan. Kita lanjut.